Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan untuk materi belajar. Nah, teman-teman nanti akan kita berikan lumayan banyak soal ya. Ini untuk membantu teman-teman belajar setiap harinya sehingga teman-teman itu punya teman belajar. Kalau belajar sendiri biasanya nggak malas ya. Jadi kalau lewat video nanti akan jadi lebih mudah gitu ya. Khusus untuk guru SD. Oke, simak saja penjelasannya dan teman-teman bisa ikut menjawab ya sebelum kita berikan pembahasannya. Nah, pada suatu tes, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyaknya cara mengerjakan adalah 28, 36, 42, 24, atau 15. Oke, so bagaimana kita mengerjakan soal ini? Oke, kita fokusnya ke banyaknya soal dulu ya. Banyaknya soal itu kan ada 10 gitu ya. Banyak soal ada 10. Nah, nomor 1 sampai 4 itu wajib dikerjakan, berarti ada 4 soal yang wajib dikerjakan gitu ya. Berarti banyaknya soal kan tadi pilihannya tinggal 10 dikurangi 4 kan ya. Tinggal nomor 5 kan mengerjakannya tinggal pilihannya tinggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena 1 sampai 4 kan wajib dikerjakan. Jadi tinggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 soal berarti ya. Nah sekarang yang dikerjakan, sisa yang dikerjakan tadi kan 8. Nah, wajib dikerjakan 1 sampai 4, berarti tinggal 4 kan, jadi 8 dikurangi 4 kan 4 gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Saya ulangi lagi, kalau tadi soalnya 10, 1 sampai 4 wajib dikerjakan, berarti sisa soalnya kan yang bisa dijadikan pilihan kan berarti tinggal 6, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang wajib dikerjakan tadi 8 kan, tapi 1 sampai 4 wajib, berarti ya tinggal 4 yang wajib dipilih gitu ya, yang wajib dikerjakan. Oke, berarti kalau begitu tinggal begini, menentukan banyaknya cara ya tinggal pilihannya ada 6, yang dipilih ada 4 ya, milih 4 dari 6 ya, milih 4 dari 6 pilihan, 6C4, 6C4 atau kombinasi 6 dan 4 gitu ya. Maka 6 faktorial, 4 faktorial, kemudian 6 dikurangi 4 faktorial. Itu caranya. Nah, 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial kan 6 dikurangi 4 kan 2 gitu ya. 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1. Nah, untuk mempermudah maka kita coret sebelah atas, sebelah bawah, dan sebelah bawah yang sama. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan sama ini ya. Ini dan ini kita bisa coret. Kemudian tinggal 6 kali 5 30, yang bawah 2 kali 1 2 kan gitu ya. Maka jawabannya 15. Jadi jawabannya tepat adalah banyaknya cara berarti ada 15 gitu ya teman-teman ya, di jawabannya. Next berikut ini merupakan peristiwa yang membuktikan bahwa bumi itu bulat kecuali, jadi yang bukan ya. Kita lihat yang A. Kapal yang dilihat dari pantai saat masih di kejauhan hanya terlihat tiangnya saja, kemudian perlahan-lahan terlihat badan kapal. Yang B, bentuk lengkungan atau kurva itu terlihat dalam semua kejadian gerhana bulan. Nah, kemudian yang C, jarak pandang kita lebih jauh saat kita berada pada ketinggian gedung yang lebih tinggi. Nah, yang D, pengamatan terhadap garis edar matahari yang tidak sama sepanjang tahun. Yang E, pengamatan terhadap bayangan benda dengan ketinggian sama pada dua tempat berbeda, panjang bayangan tidak sama. Oke, kita akan bahas bagaimana sih kita membuktikan atau peristiwa apa yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, simak penjelasannya. Nah, kita akan bahas peristiwa yang membuktikan bumi itu bulat. Apa saja? Yang pertama kita lihat pengamatan terhadap gerhana bulan. Jadi saat gerhana bulan itu bentuk lengkungan, ya bayangan bumi itu terlihat dalam semua kejadian gerhana bulan. Ya, melengkung ya. Teman-teman bisa melihat gerhana bulan ketika mulai perlahan bayangan bumi yang bulat itu bentuknya sama, ternyata melengkung. Itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, ketika kita mengamati kapal dari kejauhan, maka tampaknya dari kejauhan itu sedikit demi sedikit baru jelas gitu ya.
Maka dari kemungkinan tiang paling tingginya, kemudian perlahan menuju ke badan kapal. Kemudian ketika kita membandingkan jarak pandang saat berada di ketinggian yang bawah dengan ketinggian yang atas, itu berbeda. Misalkan kita di gedung yang tinggi, jarak pandang kita itu dengan jarak pandang kita ketika di gedung tinggi itu tidak sama. Lebih jauh yang dari gedung tinggi itu artinya membuktikan bahwa bumi kita itu bulat. Kemudian yang keempat itu ketika kita membandingkan pengamatan terhadap panjang bayang benda yang memiliki ketinggian sama namun di tempat berbeda, misalkan di Jawa dan di yang berbeda tempat waktunya ya, yang berbeda zona waktunya, misalkan di Bali, di Jawa dan di Bali, itu nanti juga akan berbeda gitu ya. Atau dalam kata lain adanya perbedaan waktu, di tempat-tempat di bumi ini membuktikan bahwa bumi kita itu bentuknya adalah bulat gitu ya. Ada 4 peristiwa ini yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kembali ke teks ya, kembali ke soal, mana yang kecuali. Yang A kita lihat kapal yang dilihat di pantai masih di kejauhan hanya terlihat tiangnya, betul. Kurva lengkung pada gerhana bulan, betul. Jarak pandang kita lebih jauh saat kita berada pada ketinggian gedung yang tinggi, betul. Pengamatan terhadap garis sinar matahari, nah ini yang tidak ini teman-teman ya. Yang ada juga ya, pengamatan bayangan benda itu memiliki panjang yang tidak sama gitu ya. Oke, betul gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, berikut yang pernyataan yang benar. Berikut ini pernyataan yang benar. Kita lihat sambil teman-teman menganalisa ya satu persatu opsinya. A. Gerak semu harian dan tahunan matahari disebabkan akibat rotasi bumi. B. Arah rotasi matahari adalah berlawanan arah dan dengan arah jarum jam, sementara arah revolusi bumi searah dengan arah jarum jam. Yang C. Bentuk bumi tidak sepenuhnya bulat atau berbentuk pepat disebabkan karena revolusi bumi. Yang D. Perbedaan lamanya siang dan malam merupakan akibat dari revolusi bumi. Kemudian yang E. Rasi bintang yang berbeda-beda dari setiap bulannya itu disebabkan karena rotasi bumi ya. Coba kita akan jawab. Kita akan analisa satu-satu bagaimana akibat dari rotasi bumi. Yang jelas akibat dari rotasi bumi itu yang pertama adanya pergantian siang dan malam. Oke, kemudian gerak semu harian benda langit termasuk matahari. Dia gerak semu harian matahari itu juga sebabnya dari rotasi bumi. Kemudian yang ketiga, penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutub bumi. Artinya bumi tidak sepenuhnya bulat tapi ternyata bentuknya pepat. Yang keempat adalah perbedaan waktu untuk tempat-tempat berbeda derajat busurnya, itu juga sebab dari rotasi bumi. Kemudian kalau revolusi bumi itu menyebabkan apa? Nah, itu mengakibatkan apa? Yang pertama itu pergantian musim. Kemudian yang kedua perubahan lamanya siang dan malam, itu karena revolusi bumi. Yang ketiga gerak semu tahunan matahari, itu dari revolusi bumi. Yang keempat terlihatnya bintang rasi yang berbeda-beda dari bulan ke bulan, itu juga akibat revolusi bumi gitu ya. Kemudian berikutnya tentang arah, ini arah revolusi itu sama dengan arah rotasi. Jadi rotasi bumi dan revolusi bumi itu arahnya sama, yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, berlawanan arah dengan arah jarum jam, itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali soal ya. Kita akan analisa satu persatu berdasarkan teori tadi. Kita lihat yang A, gerak semu harian dan tahunan matahari disebabkan akibat rotasi bumi. Nah, kita pasang dulu tadi ya. Kalau gerak semu harian itu adalah rotasi bumi, benar. Kalau tahunan itu harusnya revolusi bumi, teman. Jadi ini salah gitu ya. Yang kedua, arah rotasi matahari berlawanan arah dengan jarum jam, yes, betul. Kemudian sementara arah revolusi bumi itu searah dengan arah jarum jam. Ini tadi harusnya adalah berlawanan semua gitu ya. Kemudian yang C, bentuk bumi itu tidak sepenuhnya bulat, pepat,
disebabkan karena revolusi bumi ini tidak, ya harusnya kalau bentuk bumi itu terkait dengan rotasi, jadi ini juga salah. Kemudian opsi D, perbedaan lamanya siang dan malam merupakan akibat dari revolusi bumi. Perbedaan lamanya siang dan malam, lamanya ini bukan siang malamnya tapi lamanya itu berarti revolusi bumi ini, yes, betul ya. Kemudian rasi bintang itu disebabkan karena merupakan akibat rotasi bumi, ini jelas tidak, ya harusnya bukan rotasi bumi tapi akibat dari revolusi bumi ya, dia udah disalah ini ya. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, berikutnya perhatikan pernyataan berikut. 1. Ketebalan antara kurang dari 80 km ketebalannya. Kemudian lapisan bumi kedua jika dihitung dari dalam. Kemudian yang ketiga, bahan penyusunnya basalt. Kemudian 4 itu bahan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Yang kelima, bahan pembentuknya adalah besi cair. Yang ditanyakan adalah merupakan ciri-ciri mantel bumi yang mana? Apakah 24, 13, 35, 45 atau 23 yang merupakan ciri dari mantel bumi? Oke, kita akan bahas teman-teman. Silahkan teman-teman simak tentang kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kita mulai dari yang paling dalam, yaitu inti bumi. Itu lapisan inti itu tebalnya 2000 km ya. Pembentuknya adalah besi cair. Jadi kalau besi cair itu inti bumi. Yang kedua, setelah inti bumi ada mantel bumi. Itu terletak di antara kerak dan inti ya. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Jadi yang magnesium dan silikon itu mantel bumi. Kalau inti bumi tadi adalah bentuknya adalah besi cair. Kemudian next berikutnya, kalau kerak bumi itu bahan penyusun utamanya adalah basalt, kemudian ada granit juga. Kalau yang kerak benua itu granit, kalau kerak samudra itu basalt. Kemudian kerak bumi, sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalannya kira-kira di bawah 80 km, itu namanya kerak bumi. Jadi inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Nah, kita akan analisa satu persatu. Ketebalan kurang dari 80 ini berarti kerak bumi. Lapisan bumi kedua itu berarti mantel. Bahan penyusun basalt itu berarti kerak ya. Magnesium dan silikon itu bahan penyusunnya adalah dari mantel gitu ya. Kemudian besi cair itu inti. Nah, yang merupakan ciri dari mantel berarti nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal berikutnya, baca dan analisislah penggalan teks argumentasi berikut. Kemarau tahun ini cukup panjang, sebelumnya pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu irigasi di desa itu tidak lancar, ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang tergambar di dalam teks, yaitu bersifat apa mempengaruhi, fakta, apakah akibat sebab, ataukah sebab akibat, atau perbandingan. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa teks argumentasi itu seperti apa. Oke, kita simak baik-baik. Yang pertama, kita belajar teks argumentasi itu apa sih? Jadi berisi pandangan, pendapat, keyakinan penulis terhadap masalah. Kemudian ada data faktualnya, kemudian menguraikan suatu masalah dengan cara menganalisa, memberi analogi, diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pendapat yang lebih luas. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu paragraf argumentasi sebab akibat. Ini awalnya dimulai dari sebab-sebab, kemudian diarahkan menuju kesimpulan, itu namanya sebab akibat. Yang kedua, akibat sebab itu diambil paragraf argumentasi akibat sebab itu pengembangannya diawali dari menjabarkan suatu kondisi dan merupakan efek dari sebuah permasalahan. Jadi permasalahan umumnya di atas, kemudian akibat sebab-sebabnya di bawah gitu ya. Oke, kita akan langsung kembali ke soal. Nah, coba kita simak ini ya. Kemarau tahun ini panjang, kemudian berikutnya pohon ditebang, pohon-pohon di hutan penyerap air banyak ditebang. Itu kemudian yang ketiga, irigasi tidak lancar.
Yang berikutnya, harga pupuk semakin mahal. Nah, ini kan semuanya itu mendeskripsikan sebab ya teman-teman ya. Sebab-sebab tidak saling berhubungan itu. Bukan merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya. Ya, kemarau ini panjang, dengan pohon-pohon di hutan banyak ditebang. Ini kan tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Maka itu berupa khusus, ini juga khusus. Kemudian irigasi tidak lancar, itu juga khusus lagi. Berarti kalau tidak saling terhubung itu berarti yang sebab di situ. Yang paling bawah ini tidak mengherankan, panen di desa ini selalu gagal. Maka ini menjadi akibatnya. Ya, jadi paragraf argumentasinya adalah bentuknya sebab akibat. Awal tata surya berasal dari matahari yang didekati bintang lain, kemudian akibat adanya gravitasi antar matahari dan bintang timbul ledakan pada matahari bagian luar berbentuk gas. Nah, gas hasil ledakan kemudian membeku membentuk benda-benda langit dan akhirnya terbentuklah planet. Ya, teori ini dikemukakan oleh siapa? Jadi kita kalau ada soal seperti ini kita nganalisa dulu ini teorinya jenisnya teori apa, kemudian teori apa itu ditemukan oleh siapa, kan gitu ya. Jadi teman-teman juga harus menghafalkan ini apa itu namanya penemu dari teori-teori tata surya itu ya. Oke, dari A itu George Lemaitre, kemudian Carl Laplace, Moulton Chamberlain, James Jeffrey, dan R.A. Littleton ya. Teori tata surya, silahkan teman-teman simak nanti sehingga teman-teman nanti bisa menjawabnya. Kita urai dulu dari teori bintang kembar. Itu menurut teori ini yang mengemukakan ini R.A. Littleton ya teman-teman ya. Ini teorinya begini, salah satu bintang berasal dari kombinasi bintang kembar, ada dua bintang kembar, kemudian salah satu bintang meledak, ya sehingga banyak material terlempar. Nah, karena bintang yang tidak meledak mempunyai gravitasi yang kuat, maka sebaran pecahan dari ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu matahari, kemudian yang pecahan-pecahan itu adalah planet. Ini teori bintang kembar. Kemudian ada teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini yang mengemukakan adalah James and Jeffrey ya. Sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut. Nih, kata-kata yang pasang surut ini teman-teman harus sebagai kata kuncinya kinya. Pasang surut pada tubuh matahari. Saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas, maka akan timbul semacam gunung-gunung gelombang raksasa. Ya. Karena adanya gaya tarik dari bintang yang lain tadi, gitu ya. Yang disebabkan gaya tarik tadi ya. Kemudian gunung-gunung tersebut mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali karena bentuknya matahari kan masih gas, gitu ya. Nah, kemudian menjulur dari massa matahari tadi dan merentang ke arah bintang besar tersebut. Nah, dalam lidah yang panas tadi terjadi perapatan gas dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah. Ya, pecah lalu terpisah menjadi benda langit tersendiri, itu namanya planet, gitu ya. Next, kemudian ada teori planetesimal, itu yang mengemukakan adalah Chamberlain and Moulton, gitu ya. Itu teorinya begini, mulanya terdapat matahari asal, ada matahari gitu aja ya. Kemudian pada suatu ketika matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar, menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Ini mirip dengan yang pasang surut itu ya. Akibat tenaga tarikan tersebut terjadilah ledakan yang hebat. Bagian luarnya itu meledak gitu ya. Karena ada gaya tarik tadi. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku menjadi benda-benda luar angkasa itu ya, yang padat, kemudian namanya disebut planetesimal atau planet-planet kecil. Ada yang besar namanya planet kita ini salah satunya ya. Jadi planetesimal ini berkembangnya menjadi planet-planet dan salah satunya planet bumi kita ini. Kemudian ada teori kabutkan Laplace ya. Itu juga disebut sebagai teori nebula. Teori ini ditemukan bahwa di jagat raya ini terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula.
Ada gaya tarik-menarik antara gas tadi membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Ini berbentuknya pilin biasanya. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisahkan dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar ini namanya planet gitu ya. Itu teorinya kan Laplace ya. Dan ini adalah teori yang paling terkenal, teori Big Bang. Ya, ini teorinya bunyinya adalah yang menemukan adalah George Lemaitre ya. Ini bunyinya terdapat kumpulan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Ada kabut besar sekali ya, kemudian berputar pada porosnya. Nah, putaran yang dilakukan tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil ringan itu terlempar keluar dan bagian besar itu terkumpul ke pusat ya, membentuk cakram raksasa gitu ya. Nah, suatu saat kumpulan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu lebih kurang dari 4,6 miliar, itu nebula tersebut membeku membentuk suatu galaksi. Ya, salah satunya adalah galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Ya, tata surya kita ini ya. Nah, sementara itu bagian ringan yang terlempar keluar tadi membentuk planet-planet gitu ya. Itu yang teorinya Big Bang. Ya, karena ini teori Big Bang itu berarti kata kuncinya adalah meledak gitu ya. Ya. Yang ada meledaknya hanya Big Bang dan planetesimal, tapi planetesimal itu berbeda dengan Big Bang. Kalau planetesimal itu didekati bintang lain, kalau Big Bang tidak gitu ya. Jadi kembali ke soal ini, tata surya berasal dari matahari didekati bintang lain, kemudian ada gaya tarik, timbul ledakan bagian luar. Ini berarti ini pasti planetesimal. Yang menemukan adalah Chamberlain and Moulton. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, berikutnya yang menjadi faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial, apakah penduduk yang heterogen, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan, rasa takut akan integrasi kebudayaan, cita-cita untuk mewujudkan masa depan, atau adanya modernitas pendidikan. Ya, mana yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial? Kita akan bahas yang menjadi pendorong dan juga penghambat. Kalau yang pendorong itu kontak dengan budaya lain, itu mendorong terjadinya perubahan sosial. Sistem pendidikan yang maju juga mengalami perubahan sosial gitu ya. Lapisan masyarakat yang terbuka ya. Kemudian penduduk yang heterogen, bercampur banyak suku, itu juga terjadi perubahan sosial. Kemudian adanya orientasi ke depan atau mewujudkan cita-cita masa depan yang lebih baik, itu juga mendorong perubahan sosial. Kemudian ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan memungkinkan ingin mencari bidang-bidang kehidupan yang lain gitu ya. Jadi ada 6 faktor pendorong perubahan sosial. Kemudian next, berikutnya adalah faktor penghambatnya. Misalkan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau skeptis ya, asingkan, itu juga penghambat perubahan sosial. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat di daerah tertentu gitu ya. Kemudian sikap masyarakat yang masih menyukai tradisi lama gitu ya. Kemudian adanya kepentingan yang sudah teranam kuat atau vested interest. Kemudian adanya rasa takut jika adanya integrasi kebudayaan, nanti budayanya sendiri akan hilang gitu ya. Ada perasaan takut seperti itu. Kemudian adanya prasangka terhadap hal-hal baru, itu ya, prasangka maksudnya prasangka negatif gitu ya. Kemudian adanya hambatan yang bersifat ideologis, karena faktor ideologis maka susah sekali untuk terjadi perubahan sosial. Adat kebiasaan itu juga menghambat perubahan sosial. Kemudian adanya nilai pasrah, ini tidak mau berkembang, tidak mau bekerja keras, tidak mau mewujudkan masa depan, itu juga menghambat perubahan sosial. Nah, kita akan analisa satu persatu opsinya. Penduduk yang heterogen itu seharusnya menjadi faktor pendorong ini ya. Ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu itu pasti mendorong ya, mendorong untuk mencari bidang kehidupan lain gitu ya. Rasa takut akan integrasi, ini berarti faktor penghambat, kan takut ya. Cita-cita, ini berarti faktor pendorong ya, mewujudkan masa depan. Modernitas pendidikan ini ya juga pendorong, mempercepat perubahan sosial.
Jadi yang bukan merupakan, yang faktor penghambat perubahan sosial yang mana? Yang opsi C. Next berikutnya, belajar tidak hanya bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitarnya, namun juga penting untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini termasuk belajar dalam hal apa? Apakah belajar konsep, praktis, teknis, empiris, atau emansipatoris? Oke, berarti ini kalau dari opsi pilihan gandanya itu kelihatannya teorinya Habermas gitu ya teman-teman ya. Kalau belajar teknis itu hubungannya dengan bagaimana berinteraksi dengan alam lingkungan sekitar, ya, lingkungan alam sekitar. Contohnya IPA, fisika, kimia, biologi, sains gitu ya. Kemudian kalau belajar praktis itu hubungannya dengan interaksi dengan lingkungan-lingkungan sosialnya, dengan orang-orang di sekitarnya. Misalkan ilmunya sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacam-macamnya gitu ya. Itu termasuk belajar praktis. Kalau belajar emansipatoris ini belajar menekankan supaya seseorang itu mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan dan informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Gitu ya. Jadi ada tiga ini ya. Yang di sini pada soal itu yang ditekankan adalah untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, berarti berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Maka ini harusnya jawaban yang paling tepat adalah belajar praktis. Next, berikut ini yang bukan merupakan penyakit pada sistem pernapasan. Apakah faringitis, laringitis, pneumonia, iskemia, atau emfisema ya. Berarti kita akan bahas satu persatu ya, nanti baru menentukan ini pernapasan atau bukan. Kalau faringitis itu peradangan pada tenggorokan, ya, ini berarti pernapasan juga gitu ya. Kemudian kalau laringitis itu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara, berarti ini hubungannya dengan pernapasan juga. Berarti masuk laringitis, faringitis masuk gitu ya. Kemudian kalau emfisema yang E itu penyakit kronis jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus. Nah, alveolus ini adanya di paru-paru. Maka emfisema juga termasuk penyakit sistem pernapasan. Kemudian kalau iskemia itu pada jantung ya. Itu disebabkan karena penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. Jadi arteri koroner itu masuk darah kayak oksigen ke jantung, itu iskemia. Ini berarti bukan urusannya dengan pernapasan. Jadi iskemia ini berarti masuknya di sistem transportasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D ini jelas bukan. Kalau pneumonia ini susah sekali bacanya. Pneumonia itu gangguan respirasi pada paru-paru, berarti ini juga pernapasan gitu ya. Nah, jadi jawabannya tepat adalah opsi D. Next berikutnya, perhatikan soal di bawah ini. Menurut kalian, kendaraan umum apa yang dipilih Agus agar ongkos perjalanan paling murah? Nah, contoh soal tersebut berada pada level kognitif apa? Apakah analisis, aplikasi, kreasi, evaluasi, atau pengetahuan? Nah, coba teman-teman dilihat itu, kendaraan umum apa yang dipilih Agus agar ongkos perjalanan paling murah. Berarti kan ada banyak sekali kendaraan kan gitu ya, kendaraan umumnya banyak, menawarkan biaya masing-masing gitu ya, menawarkan biaya masing-masing, kemudian dianalisa, kemudian satu-satu dianalisa. Setelah dianalisa baru diperbandingkan. Nah, proses pembandingan, kemudian proses penentuan, memutuskan ini ya, kata kuncinya ini. Berarti ini memilih, menyimpulkan, menggeneralisasi, membandingkan ini sama. Ini kategorinya adalah kategori C5 atau mengevaluasi atau evaluating gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ini maksudnya di level B, evaluasi. Setiap peserta didik memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Pengetahuan tentang potensi peserta didik akan membantu pendidik dalam menerapkan aksi atau tindakan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensinya. Yang bukan merupakan potensi peserta didik adalah titik-titik. Apakah ketahanan, kreativitas, kekuatan otot, bakat, atau minat? Ini yang ditanyakan adalah mana yang bukan merupakan potensi peserta didik. Gitu ya, kita akan bahas masing-masing. Jadi potensi peserta didik itu kita bagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan
potensi psikologis gitu ya. Potensi psikologis dulu kita bahas. Psikologis itu ada 3 jenis, yaitu kecerdasan atau bahasa lainnya intelektual atau akademik, sama ya. Kemudian bakat ini termasuk potensi psikologis. Kemudian kreativitas, ini juga psikologis. Ada 3 ini ya, potensi psikologis itu ada 3, teman-teman silakan dihafalkan. Ada kecerdasan, ada intelektual, kemudian bakat, dan kemudian kreativitas. Kemudian ada potensi berikutnya adalah potensi fisik. Tadi kan dibagi 2 ya, potensi peserta didik dibagi 2, yaitu potensi fisik dan psikis, ya, psikologis ya. Fisiknya apa saja, misalkan ketahanan otot, kekuatan otot, kelenturan, itu masuknya di potensi fisik. Ya, jadi kita bisa jawab ya, kalau ketahanan berarti potensi fisik, kreativitas potensi psikologis, kekuatan otot fisik, bakat psikologis, minat tidak ada. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, suku kedua dan suku kelima dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 1 dan 25. Jika jumlah suku pertama dan suku ke-8-nya berapa? Oke teman-teman, saya buatkan rumus simpelnya seperti ini. Kalau ada soal seperti ini ya, khusus seperti ini, suku kedua, suku kelima, 1, 25, dan semacamnya. Pokoknya diketahui 2 suku, diminta untuk mencari suku ketiga gitu ya, suku lainnya gitu ya. Nah, kita bisa nuliskan seperti ini. Suku keduanya kan nilainya 1 kan gitu ya. Lihat itu teman-teman, suku keduanya nilainya 1 gitu ya. Kemudian suku kelimanya nilainya 25 gitu ya. Kita cari suku pertama dulu. Suku pertama itu berarti yang suku kan sebelah depan. Ya, sebelah depan kita tulis di sini gitu ya. Ini berapa nilainya kan gitu. Caranya bagaimana? Bawah kurangi atas. Misalkan ini 5 dikurangi 2, yang bawah dikurangi atas. Jadi 3 nih ya. Kemudian ini 24, ini 1 dikurangi 5 berarti negatif 4. Nah, menentukan nilai suku ke-1 atau X-nya itu begini caranya. 25 yang atasnya X itu, ini ditambah 24-nya ini, ya, negatif 4-nya ini, 3-nya ini. Nah, ini teman-teman hanya menghafalkan ini saja. Nanti bisa langsung jawab, jadi tidak perlu mencari A, B, kemudian mencari U1, kemudian mencari U8 gitu, tidak perlu gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 25 tambah, ini 24 dikali negatif 4 kan jawabannya negatif berapa itu? 96. Negatif 96 dibagi 3 kan ketemunya negatif 32 kan gitu ya. Jadi 25 ditambah negatif 32 ketemunya negatif 7 lah, ketemulah. Suku pertama berarti nilainya negatif 7. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung suku ke-8? Caranya sama. 2 tadi adalah 1, ya, suku kedua 1, suku kelima adalah 25, yang ditanyakan suku ke-8. Berapa? Nah, kita misalkan Y gitu ya. Caranya sama, ini 3, ini 24, ini 3, ya, bawah kurang atas gitu ya. Kemudian mencari Y. Jadi kan sama caranya dengan yang tadi, 25 tambah 24 kali 3 bagi 3. Jadi ketemunya 25 tambah 24 ketemunya adalah 49. Jadi suku pertamanya negatif 7, suku 8-nya 49 kan gitu. Kalau disuruh jumlah ya, jumlahkan saja. Negatif 7 ditambah 49 ketemunya adalah 42. Mana yang jawaban 42? Ya, opsi C. Dalam masyarakat terdapat beberapa nilai yang dianggap penting dan sangat berharga, yaitu nilai moral, estetika, sosial, agama. Ya, nilai yang melekat pada masyarakat berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia. Nilai ini menjadi ciri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini kayaknya dilihat teman-teman, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ya, nilainya apa namanya? Apa nilai moral, sosial, religius, kebenaran atau estetik? Oke, kita akan bahas nilai-nilai gitu ya. Silakan teman-teman simak. Kalau mau catat ya catat aja, kalau mau screenshot aja gitu ya. Nilai sosial itu sesuatu yang melekat di masyarakat berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalam lingkungannya. Ya, melekat di dalam masyarakat berhubungan dengan sikap tindakan manusia
berinteraksi dengan lingkungannya, itu namanya nilai sosial. Kemudian kalau kebenaran itu nilai yang bersumber dari akal. Kalau nilai keindahan, nilai bersumber dari rasa. Ya, nilai keindahan, indah itu dari rasa gitu ya. Kalau moral itu kehendak ya teman-teman ya. Nilai atau suatu sistem nilai yang bersumber pada kehendak atau kemauan, karsa atau etik. Dengan moral, manusia dapat bergaul dengan baik antar sesamanya. Ini kalau dari kehendak itu nilainya moral. Kalau nilai agama itu sumbernya dari Tuhan ya. Nilai ini termasuk nilai yang tertinggi gitu ya. Karena bersumbernya dari hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Ada 5 nilai itu, teman-teman harus menghafalkan. Nilai sosial itu melekat pada setiap manusia. Kemudian bagaimana manusia itu berhubungan dengan sikap dan tindakan itu dengan lingkungannya gitu ya. Kalau kebenaran itu nilai yang berasal dari akal logika manusia, rasio budi cipta. Kalau keindahan dari rasa, ya, estetika, keindahan. Kalau moral itu kehendak. Kemudian kalau agama itu dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, kita lihat nilai yang melekat pada masyarakat berkaitan dengan sikap tindakan manusia. Nilai ini menjadi ciri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, berarti sebagai makhluk sosial. Maka ini namanya nilai sosial gitu ya. Next berikutnya, melatih peserta didik untuk memiliki kreativitas tinggi memerlukan tahap demi tahap. Ya, dari tahap awal sampai tumbuhnya kreativitas. Tahap di mana peserta didik sudah mengekspresikan ide-ide atau gagasan yang telah ditemukan, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik. Apakah produksi, verifikasi, iluminasi, inkubasi, atau persiapan meletakkan dasar. Nah, kalau dilihat dari opsi pilihan gandanya ini berarti hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan kreativitas. Jadi teman-teman harus paham itu gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Jadi tahap pertama itu namanya tahap persiapan, ya. Tahap persiapan itu landasan, ya, meletakkan dasar pemikiran, menyatakan masalah, kemudian mengambil materi-materi yang diperlukan untuk memecahkan masalah, mencari latar belakang, seluk-beluknya seperti apa, itu tahap persiapan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah preparation gitu ya. Kemudian tahap konsentrasi. Kadang-kadang tahap konsentrasi itu tidak dimasukkan, tapi kita tetap harus pelajari ini gitu ya. Nah, pada tahap ini peserta didik atau perhatian individu itu tercurah dipikirkan dan pikiran individu terpusat terhadap apa yang ingin mereka pecahkan gitu ya. Kemudian tahap inkubasi, ini tahap inkubasi itu istilahnya adalah tahap penyimpanan informasi gitu ya. Jadi pada tahap ini individu itu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah. Jadi belum mendapatkan ide. Kan masalahnya ada di A, kemudian dipikirkan di B, capek ya, agak pusing-pusing belum menemukan ide, maka tahapnya inkubasi, dibiarkan dulu. Tapi memorinya yang tadi, masalah-masalah tadi tetap berada di tahap di alam bawah sadar manusia ya. Ya, melepaskan diri itu tersebut kemudian disimpan di alam sadar manusia gitu ya. Oke, kemudian tahap penerangan itu sudah mendapatkan ide, akhirnya mendapatkan ide ya, muncul akhirnya. Nah, ide-ide untuk memecahkan masalah sudah muncul. Nah, oke. Kemudian setelah tahap penerangan atau iluminasi itu tahap pembuktian atau verifikasi atau tahap produksi, sama ya, verifikasi produksi. Kalau tahap verifikasi atau pembuktian ini mengekspresikan ide, menyelesaikan masalah, itu ya, muncul kreativitas, itu sudah tahap pembuktian gitu ya. Jadi mengekspresikan ide itu verifikasi, penting itu ya. Oke, teman-teman sudah kita bahas untuk 5 tahapan kreativitas, berpikir kreatif. Sekarang kita masuk ke soal lagi. Ini sudah mengekspresikan diri, itu berarti tahapannya verifikasi ya teman-teman ya. Yang mana ini, verifikasi atau mana? Kalau verifikasi tadi ekspresi ide, kalau eliminasi tadi mendapatkan ide, kalau inkubasi tadi menyimpan persoalan yang belum ditemukan ide penyelesaiannya,
Kalau persiapan meletakkan dasar tadi bagian awal gitu ya. Nah, kalau produksi ya sama sebenarnya dengan verifikasi ya. Jadi opsi jawabannya yang benar kalau ndak A ya B. Ini dua-duanya ada nih ya. Jadi jawablah A atau B. Ini saya jawab B saja gitu ya. Di antara bangun di bawah ini yang tidak sebangun. Ingat, di antara bangun-bangun di bawah ini yang tidak sebangun. Itu yang mana? Ingat teman-teman bahwa dua bangun dikatakan sebangun, itu kalau bangun yang besar itu merupakan perbesaran dari bangunan yang kecil. Gitu ya. Kalau persegi diperbesar, bisa nggak? Ya bisa. Jadi persegi besar itu pasti merupakan perbesaran dari persegi kecil. Jadi yang A ini yes masuk, belah ketupat itu kan sudutnya berbeda-beda. Karena sudutnya berbeda-beda maka ini otomatis bisa jadi tidak sebangun. Kalau lingkaran itu pasti sama bentuknya, sama semua ya. Siku-siku sama kaki ini pasti bentuknya juga sama meskipun ukurannya berbeda. Gitu ya. Dua buah segitiga sama sisi ini juga pasti sama ya. Jadi yang bukan itu jawabannya, berarti yang tidak adalah yang opsi B. Jadi jawaban yang tepat opsi B gitu ya. Next, jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang sebanyak 60 juta, kemudian kembali ke Indonesia membawa sisa uang 50 dolar, apabila kurs beli US dollar itu 14.000, kemudian kurs jual US dollar itu 15.000, maka uang dolar yang ditukarkan saat berangkat dan uang rupiah yang ditukarkan saat kembali nilainya berapa semua. Opsi pilihan gantinya seperti itu ya. Kita sudah pernah bahas ini ya. Bentuknya hanya dua angkanya saja. Jadi teman-teman itu belajar semua soal yang tryout itu semua. Jangan fokus ke tryoutnya teman-teman saja, tapi harus cari ternyata itu tryoutnya masing-masing dari teman-teman itu berbeda, masing-masing dari orang itu berbeda ketika tryout. Koleksi semua soalnya, kemudian dipelajari, itu kunci fokusnya gitu ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Kita 60 juta rupiah ini ditukarkan dengan dolar ya. Bagaimana kalau mencari nilai dolar dari hasil penukaran 60 juta rupiah ini? Nah, gunakan, kalau menukar itu gunakan yang ini. Digunakan kurs jual. Di 60 juta kita bagi dengan 15.000 rupiah. Hasilnya adalah 4.000 US dollar. Kita dapat 4.000 US dollar. Ketika 60 juta rupiah ditukarkan di bank, kita dapat 4.000 US dollar. Kemudian 50 dolar ya, 50 dolar kita itu akan kita tukar dengan rupiah. Karena ditukar dengan rupiah, maka kita gunakannya kurs beli, kita beli rupiah. Kita beli dolar. Yang beli dolar itu yang bank, kita yang jual dolar itu intinya gitu. Jadi 50 kali 14.000 itu 700.000. Jadi jawabannya adalah 4.000 US dollar dan 700.000 rupiah. Ini gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Begitu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.